Bab 411, Satu-satunya harapan. Milly sudah datang. Kedua orang bertukar pandangan, Agam memberikan tatapan semangat, membuat hati gadis itu merasa bahagia, tetapi tidak berani menunjukkannya. Hanya menanggapi dengan anggukan kepala. Lukas menyusul di belakangnya. Dia sudah mengetahui identitas Agam dari mulut Petapamuya. Ketika bertemu dengan Agam, matanya tidak bisa menyembunyikan rasa hormatnya. Dengan postur tinggi lebih dari 1,8 meter, sedikit membungkukkan badannya untuk menunjukkan rasa hormat. Bernard dan Hanan juga sudah datang. Kedua orang itu lebih menghormati Agam. Jika bukan karena Agam melemparkan isyarat dengan pandangan matanya, mereka sudah akan berlutut untuk memberi hormat. Para kontestan memasuki arena secara bertahap. Terakhir adalah Hippocrates muda dan Linda. Hippocrates muda melihat Agam, kemudian memperlambat langkahnya. Kedua orang itu bertukar pandang. Hanya dalam beberapa langkah pendek, tetapi syarat dengan makna yang lainnya. "Kamu sudah tahu peraturan pada babak final, kan?" kata Hippocrates muda sambil berjalan menghampiri Agam dan berhenti sejenak. "Tahu? Kamu sangat kuat, tetapi dengan kekuatanmu saja tidak akan bisa melawan Yesaya. Kalau begitu?" tanya Agam dengan sedikit mengangkat alisnya. "Kamu benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh? Kakakku ingin bekerja sama denganmu, bersama-sama menghadapi Yesaya," kata Linda tanpa basa-basi. Dia menatap wajah Agam dengan mata berpendar penuh kekaguman. Wanita menyukai pahlawan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Agam benar-benar bisa memuaskan fantasinya tentang pria idaman masa depannya. Walau tampangnya biasa saja, tetapi kekuatan dan keberanian yang dipamerkan sudah bisa menutupi semua kekurangannya. Agam tentu saja tidak mengetahui apa yang dipikirkan oleh Linda. Dia tersenyum samar dan berkata, "Kalau ingin bekerja sama, dia bicara langsung saja. Mengapa harus berputar-putar?" Hippocrates muda mengerutkan alisnya. "Siapa dia?" Dia adalah pewaris keluarga Hippocrates. Melihat di seluruh Indonesia, di antara generasi muda, yang bisa sebanding dengan dirinya tidak sampai 3 orang saja. Tidak mungkin baginya untuk mengajak bekerja sama dengan orang yang tidak memiliki latar belakang dan pendukung untuk melawan musuh. "Kalau tidak bisa melepaskan identitas, teruslah menjadi anak keluarga berada," kata Agam dengan datar setelah menebak pikiran Hippocrates muda. Hippocrates muda canggung. Kapan dia pernah disindir orang lain? Terutama saat berhadapan dengan orang yang seangkatan. Hal ini membuat dirinya merasa geram, tetapi kompetisi akan segera dimulai, lebih baik menahan diri. "Hanya bisa ada satu orang saja yang berdiri di arena. Orang itu pasti bukan kamu, maka sadar dirilah," sembur Hippocrates muda, kemudian pergi dengan anggun. "Kak!" teriak Linda dengan panik. Dia melihat Hippocrates muda, lalu melihat Agam. Kemudian, menggertakkan gigi dan mengikutinya. Haikal menatap bayangan punggung Hippocrates muda, bertanya dengan pelan. "Bagaimana pendapatmu tentang dia?" Haikal bertanya seperti ini kepada Agam, tanpa sadar menganggap dia satu generasi. Meskipun perbedaan usia mereka sangat jauh, kekuatan mereka setara. "Lumayan, sayangnya menyia-nyiakan bakat dan kemampuan yang bagus," kata Agam sambil menggelengkan kepala. "Benar, biarkan dia menjadi maskot. Tapi, pemikirannya ditakdirkan tidak bisa menangani hal besar. Singkatnya, tidak terlalu berguna," kata Haikal tepat pada sasaran, menunjuk pada titik mematikan. Agam perlahan mengembuskan udara kotor. Tampaknya beban ini hanya bisa dipikul dia sendiri. Setelah berpamitan kepada Haikal, dia berbalik dan berjalan memasuki arena. Haikal mengantar bayangan punggung Agam dengan tatapannya, berkata dengan perlahan, "Anak muda, semangatlah. Martabat pengobatan tradisional Indonesia bergantung padamu." Agam berjalan keluar dari koridor yang panjang. Sinar matahari yang menyilaukan mata membuatnya menundukkan kepala, membuat dia menyipitkan matanya tanpa bisa dicegah. Setelahnya, di telinganya terdengar sorak-sorai dan teriakan yang mengejutkan dirinya. "Hippocrates turun ke bumi untuk menyelamatkan dunia. Belas kasihan langit dan bumi, menyelamatkan pengobatan tradisional Indonesia." Seluruh penonton sangat antusias dengan ekspresi penuh fanatisme. Setelah kompetisi di pagi hari tadi, orang-orang melihat kekuatan Yesaya. Pengobatan tradisional Indonesia dipertaruhkan. Hanya Hippocrates muda dari keluarga Hippocrates yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Keluarga Hippocrates melawan keluarga Hendrik. Ini akan menjadi kontes yang bahkan sulit ditemui dalam 100 tahun. Semua orang menaruh harapan mereka kepada Hippocrates muda. Di kursi penonton, sebagian orang melihat Agam keluar tepat di belakang mereka, kemudian saling berbisik. "Lihat, bukankah itu pemuda yang bernama Asad?" Entah kenapa, setelah kompetisi tadi pagi selesai, Yesaya tidak memedulikan Hippocrates muda, tetapi malah menaruh perhatian pada orang ini.
Sebelumnya belum pernah mendengar tentang orang ini dan sepertinya bukan anggota keluarga lain. Walaupun dia tidak terlalu mencolok berada di kerumunan, tetapi entah kenapa, selalu merasa bahwa dia sangat kuat. Seolah-olah hanya dia satu-satunya lawan Yesaya. Kamu mabuk di siang bolong ya? Hanya dia yang menjadi lawan Yesaya? Lalu, kamu menempatkan Hippokrates muda di mana? Apa mungkin dia lebih kuat daripada Hippokrates muda? Bisa jadi. Suara-suara serupa terdengar samar-samar, tetapi masih ada yang lebih percaya kepada Agam. Agam mengabaikan bisik-bisik ini dan dengan tenang berjalan ke arah panggung. Dengan cepat, Haikal muncul begitu saja di atas panggung, yang membuat kerumunan yang ramai menjadi tenang seketika. Putaran terakhir kompetisi pengobatan tradisional, babak final akan dipandu oleh saya sendiri. Suara Haikal masuk ke dalam telinga semua orang dan semua orang tampak bersemangat. Menantikan babak final kejuaraan yang akan segera dimulai. Duel babak final, dengan aturan sebagai berikut. Haikal mengumumkan berurutan sama seperti yang sudah disampaikan kepada Agam sebelumnya. Setelah memahami peraturannya, para penonton dan beberapa orang yang ada di arena merasa lega. Pertarungan individu, tidak dikatakan tidak boleh bergabung untuk bekerja sama. Dengan cara ini, bisa fokus menghadapi Yesaya dan Yelena saja. Terlebih dahulu menendang keluarga Hendrik, tentang siapa yang menjadi juara, itu urusan nanti. Pokoknya, tidak bisa membiarkan juara berada di tangan keluarga Hendrik. Para kontestan di arena saling bertukar pandang, diam-diam mencapai kesepakatan. Bahkan seandainya ada dendam di antara mereka, tetapi demi kehormatan bangsa, semua itu bisa dikesampingkan terlebih dahulu. Selain itu, mereka bisa mencapai tahap ini juga karena memiliki sedikit kemampuan. Tujuan awal mengikuti kompetisi ini adalah demi untuk memenangkan kejuaraan. Yesaya tidak turun dari panggung, mereka tidak memiliki peluang untuk menang. 5 menit untuk memahami metode terapi akupuntur, kata Haikal sambil melambaikan tangan dan sebuah gulungan besar muncul begitu saja di udara. Di atas gulungan terdapat tulisan yang sangat rapat sehingga ketika dicermati seperti buku surgawi. Jelas-jelas mengenali setiap tulisannya, tetapi tidak bisa memahami kalimatnya. Lukas memusatkan perhatian di dalam kerumunan, berusaha menghafal setiap kata yang ada di gulungan. Seiring para kontestan mulai konsentrasi, suasana di arena juga berubah menjadi sunyi. Para penonton menahan napas, tidak berani mengeluarkan suara sama sekali. Seakan mereka ikut berkompetisi di dalam arena. Namun, ketika semua kontestan dan para penonton ingin menempelkan wajah pada gulungan tersebut dan menatap serius untuk memahami tulisannya, justru ada 2 orang yang berbeda. Agam dan Yesaya. Setelah lewat 3 atau 4 menit, Yesaya tertawa dan berkata, "Kompetisi seperti ini benar-benar membosankan. Apa kalian masih mempunyai harapan?" Yesaya tiba-tiba berkata-kata, mengejutkan semua kontestan. Mereka semua saling melotot dengan marah. Haikal berkata dengan suara dalam, "Mohon tidak mengganggu peserta lain yang sedang membaca. Selain itu, aku mengingatkan kamu bahwa satu set metode terapi akupuntur ini diciptakan mendadak. Kalau kamu tidak mengingatnya dengan detail dan tidak bisa mengoperasikannya, jangan menyalahkan asosiasi Trans Taruna. Kenapa harus diingat? Metode terapi akupuntur yang licik dan kotor, sama sekali tidak pantas untuk kuingat," kata Yesaya seraya mendongakkan dagunya sedikit, kemudian melanjutkan dengan nada mencemooh. "Cukup dengan membunuh kalian semua. Di arena hanya tinggal aku seorang diri, maka aku yang akan menang. Benar, kan?" Membunuh semua orang. Wajah Hippokrates muda, Lukas, dan yang lainnya seketika berubah. Dia tidak mempelajari metode terapi akupuntur, masih ingin memenangkan kompetisi dengan membunuh semua kontestan. Benar-benar terlalu gila. Bab 412, memanfaatkan kartu terakhir. "Yesaya, perhatikan perkataanmu. Di babak final ini tidak boleh membahayakan nyawa, atau akan didiskualifikasi," kata Haikal dengan marah. "Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan semua orang menjadi idiot. Menjadi orang yang tidak berguna, yang bahkan untuk makan dan berjalan saja tidak mampu, pecundang yang lebih hina daripada binatang," kata Yesaya dengan ekspresi berkompromi. "Cepat berterima kasih kepada leluhurmu, ini adalah belas kasih dia untuk kalian." Di antara para penonton, sekelompok orang Waina tertawa terbahak-bahak. Suara tawa yang tajam menusuk telinga, seperti tamparan keras ke wajah semua orang. Dasar penindas. Haikal marah hingga seluruh tubuhnya bergetar. Dia benar-benar ingin membunuh Yesaya dengan sekali tampar. Sayangnya, kekuatannya tidak mengizinkan. Selain itu, sekalinya dia melakukan hal itu, maka mereka akan dinyatakan kalah tanpa perlawanan dan akan menanggung makian seumur hidup. Teng! Lonceng batu berbunyi. Bersamaan dengan menghilangnya gulungan itu, Hippokrates muda, Lukas, dan yang lainnya segera menutup mata dan mencerna dengan saksama isi dari gulungan tersebut. Seluruh arena sepi selama 3-5 menit dan secara berurutan para kontestan membuka matanya. "Apa bisa dimulai?"
Haikal bertanya dengan suara yang dalam. Para kontestan menganggukkan kepala, ekspresi mereka sangat serius. Kesulitan metode terapi aku pun tidak terlalu tinggi, tetapi sangat rumit. Persentase kekalahan sangat tinggi. Ditambah lagi dengan mereka harus membagi konsentrasi untuk menghadapi saya, yang tingkat kesulitannya setinggi langit. Tidak peduli, dicoba dahulu. Haikal mengamati para penonton, melihat mereka bernapas dengan stabil, sudah merasa siap. Haikal dengan perlahan mengangkat tangannya. Dengan dia sebagai pusatnya, gelombang serangan yang fluktuatif berdatangan dari segala arah dan berkumpul di atas. Membentuk kekuatan spiritual yang menakutkan untuk mencegah agar para kontestan tidak melukai orang yang tidak bersalah. Sekarang aku umumkan, pertandingan dimulai. Setelah Haikal selesai mengumumkan, lalu dia menghilang begitu saja. Di arena pertandingan, seluruh kontestan tidak bergerak. Mereka diam tetapi melakukan kontak mata. Memikirkan bagaimana caranya menghadapi saya. Aku sudah berdiri di sini, masih tidak menyerangku? Ejek saya. Melihat tidak ada yang bergerak, dia berkata dengan nada menggoda. Segerombol pengecut, bukankah kalian menyebut diri negara yang hebat? Bukankah menyebut diri Indonesia kuno dan modern? Ternyata bukan sama sekali. Kalian ditakdirkan untuk menjadi budak di bawah kekuasaanku. Boom. Kata-kata ini menyebabkan semua yang berada di arena menjadi marah. Kerumunan Lucas sangat marah dengan mengerikan. Dalam sekejap, energi spiritual yang cukup kuat keluar dari dalam tubuh mereka, menyapu seluruh ruangan seperti tsunami yang menyapu habis semuanya. Aura yang mengerikan, membuat sekat yang kuat itu bergetar. Alam kehidupan tingkat 6. Puncak alam kehidupan tingkat 7. Alam kehidupan tingkat 8. Aliran aura yang menakutkan memancar dari dalam tubuh beberapa orang ini, mengejutkan semua orang. Bahkan Haikal pun tercengang. Orang-orang ini menyembunyikannya cukup dalam. Agam mengangguk perlahan. Ternyata, bisa mencapai pada taraf ini, mereka semua bukan orang biasa. Hanya gertakan, kata Yelena sambil tersenyum dingin. Wajahnya yang cantik menunjukkan penghinaan. Tidak peduli sehebat apa kalian, juga selamanya tidak akan bisa melawan kami para dewa. Setelah selesai mengatakan ini, Yelena membungkukkan badannya ke arah saya kemudian berkata, Tuan, segerombolan serangga kotor dan bau ini bisa mengotori tangan dewa Anda. Biarkan saya yang menangani mereka. Lakukanlah, jangan mempermalukan keluarga Hendrik. Baik? Yelena tersenyum dengan hormat. Berbalik dan menghadap pada kerumunan, sorot matanya berubah seketika. Seolah melihat segerombolan kutu busuk. Penampilannya yang sembrono membuat semua orang menjadi sangat marah. Dik, ini semua kamu yang memintanya. Lucas dengan marah menghardik dengan suara kecil. Kekuatan spiritual puncak alam kehidupan tingkat 7 memunculkan harimau ganas dari atas kepalanya dan menerkam ke arah Yelena dengan kekuatan raja. Orang-orang lainnya menggunakan energi spiritual mereka satu demi satu. Baik itu mengubah atau melarutkan, mereka menyerang Yelena dari segala arah, seolah ingin mencabik-cabiknya. Rasain! Sial! Tunggulah kematianmu! Di antara para penonton yang melihat adegan ini, menonton dengan wajah riang. Seakan-akan melihat jiwa Yelena hancur. Ah! Melihat kekuatan spiritual semua orang yang seakan mau menelah Yelena, dia mendongakkan kepala dan menjerit dengan keras hingga menembus awan. Suara yang sangat tajam dan penuh dengan suara iblis. Dengan dia sebagai pusatnya, melepaskan kekuatan spiritual ke segala penjuru untuk menyapu mereka. Beberapa serangan mental itu langsung berhenti pada saat bersinggungan. Bertahan tidak sampai 2-3 detik, langsung ditelan oleh kekuatan spiritual Yelena. Tenaga susulan yang sangat kuat, menggetarkan sisa energi spiritual yang ada. Momentum yang sebelumnya langsung menghilang. Seluruh arena diam membisu. Ekspresi bercanda dari wajah para penonton belum menghilang, mereka menyaksikan adegan ini dengan tidak percaya. Wajah Yelena yang putih dengan cepat menunjukkan garis-garis pembuluh darahnya, sehingga ekspresinya menjadi sangat ganas. Sekarang giliranku. Dari belakang tubuh Yelena muncul sosok wanita jahat yang sangat besar. Dia mengangkat tangannya dengan elegan. Bayangan sosok iblis yang mengangkat tangannya, menyatukan prisma ilusi di atasnya. Terimalah pengadilan langit, kata Yelena dengan santai dan melambaikan tangan. Duri yang jumlahnya tidak terbatas tidak meninggalkan jejak apapun. Seperti hantu, diam-diam terbang menuju semua orang. Tampaknya tidak berbahaya, tetapi nyatanya mematikan. Bertahan! Tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang melepaskan energi spiritual mereka dan bersama-sama membentuk dinding spiritual yang sangat besar. Dung, dung, dung. Duri yang jumlahnya tidak terhitung, menusuk ke dinding spiritual seperti hujan. Setiap serangan akan sangat menghabiskan kekuatan spiritual setiap orang. Akhirnya,
duri-duri itu semuanya hilang. Seorang pria tua diam-diam menenangkan pikiran dan dengan cepat kembali mendapatkan kekuatan spiritualnya. Melihat Yalena yang tidak jauh darinya, dia menelan dan bergumam pada dirinya sendiri. Apa sudah berakhir? Penyiksaan baru saja dimulai. Suara tawa lucu dari wanita itu terdengar di telinganya. Bayangan penyihir di belakang Yalena mengecil menjadi seukuran dengan orang normal, dan muncul di depan lelaki tua itu seperti hantu. Telapak tangannya berubah menjadi belati berwarna merah terang, kemudian menusuk dada lelaki tua itu. Pria tua itu terkejut dan segera melepaskan tenaga spiritualnya untuk melindungi. Namun, dia adalah orang yang memiliki kemampuan setinggi tingkat 7, kekuatannya untuk bertahan yang sangat kental langsung runtuh ketika tersentuh belati. Belati ilusi itu langsung menembus tubuh pria tua itu. Seluruh tubuh pria itu bergetar seperti bola yang mengempis, dan kekuatan spiritualnya yang penuh tidak dapat ditahan lagi untuk menghilang. Seluruh tubuhnya langsung menua selama beberapa puluh tahun, tatapan matanya meredup. Setelah beberapa embusan napas langsung berubah menjadi orang cacat. Hilangnya energi spiritual terus meningkat, tidak lama lagi dia akan menjadi orang cacat, bahkan bisa menjadi orang yang pikun. Kurang ajar! Rekan yang di sampingnya sangat marah. Kemudian, mengumpulkan energi spiritualnya untuk meledakkan sang penyihir. Sosok penyihir itu berkelebat dan muncul di belakangnya lagi. Sesuai teknik pada umumnya, belati ilusi menembus tubuhnya dari belakang. Tidak! Teriakan ketakutan menyebar ke seluruh ruangan. Sisanya berubah dari kaget menjadi ketakutan di dalam hati mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka bertahan, sepertinya mereka tidak akan bisa menahan serangan dari penyihir wanita itu. Tidak sampai 5 menit, sudah ada 8 orang yang ditumbangkan. Bagaimana mungkin? Aku sedang bermimpi, pasti sedang bermimpi. Para penonton tercengang. Mereka masih berharap Lukas dan yang lainnya bersatu untuk mengalahkan Yesaya dan mengusir mereka berdua kembali ke kampung halamannya. Hasilnya, tidak perlu Yesaya sendiri turun tangan, wanita yang ada di sisinya yang membunuh para kontestan. Rasa tidak berdaya mengalir ke dalam hati mereka, membuat wajah semua orang penuh dengan kesedihan. Sial, aku akan bertarung mati-matian denganmu. Kedua mata Lukas berubah menjadi merah, dia berteriak dengan keras, jaketnya meledak, dan auranya tiba-tiba melambung, maju dengan sangat pesat menjadi tingkat 8. Senior! Teriak Bernard dan Hanan bersamaan. Bagus! 3 orang menyatukan kekuatan spiritualnya dan langsung meledakkan penyihir perempuan yang ada di depan mereka. Boom! Kekuatan spiritual yang sangat besar membuat penyihir itu bergetar meledak. Tanah di bawahnya terkena pengaruh kekuatan spiritual, meledak menimbulkan lubang besar seperti ampas tahu. Berhasil! Bab 413, kartu terakhir keluarga Hippokrates, Tungku Raja Emas. Tanpa menunggu semua orang bersuka cita, Yalena menggigit jarinya dan membuat mantra segel dengan tangannya. Dari belakangnya muncul lagi bayangan penyihir. Bayangan penyihir yang lebih tinggi dan besar dari yang sebelumnya, dan lebih kuat. Kurang ajar! Maki Lukas dengan sudut mulut mengalir cairan berasa pahit. Detik berikutnya, sang penyihir meneriakkan jeritan bertenaga, membentuk gelombang serangan yang bersifat menghancurkan, dan meledakkan 3 orang di depannya. Tanpa kekuatan pertahanan, semuanya dihabisi. Mereka terkejut hingga kekuatan spiritual mereka runtuh dan terlempar ke bawah panggung. PVFT. Lukas memuntahkan darah dan bersiap bangkit kembali. Namun, dia merasa pusing, kekuatannya tersedot keluar dan dia langsung ambruk ke tanah. Orang yang lainnya juga tidak lebih baik. Mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah, langsung jatuh pingsan. Di arena hanya tersisa Agam, Mili, Yuni dan kakak adik Hippokrates muda, dengan total 5 orang. Hanya tersisa kalian saja, keluarga Hippokrates? Hahaha, hanya segerombolan pecundang saja. Kata Yalena sambil tersenyum mengejek. Bersamaan dengan teriakan tawanya, sang penyihir berkelebat dan muncul begitu saja di hadapan Linda. Belati merah darah ditusukkan ke arah perutnya. Walaupun Linda agak sombong, tetapi sebagai pewaris keluarga Hippokrates, dia memiliki dasar yang sangat kuat. Melihat bahwa dia akan berakhir seperti yang lainnya, dia membuat mantra segel dengan kedua tangannya. Kemudian, di depannya muncul bayangan sebuah tungku obat. Dung! Terdengar suara teredam, belati itu menusuk di kuali obat. Tungku obatnya agak bergetar, menimbulkan suara seperti suara sihir yang nyaring. Menghasilkan riak yang tidak terlihat dan memukul mundur sang penyihir. Ini adalah senjata magis tertinggi warisan keluarga Hippokrates berumur ribuan tahun, Tungku Raja Emas. Penonton berbisik dengan riuh. Tungku Raja Emas adalah senjata magis tertinggi keluarga Hippokrates untuk menjaga gerbang gunung. Kecuali keluarga terdesak dalam kondisi hidup dan mati, bahkan kepala keluarga juga tidak berhak untuk menggunakannya, apalagi membawanya keluar. Kenapa gadis ini bisa memanggil Tungku Raja Emas?
Ini seharusnya bukan Tungku Raja Emas itu sendiri, tetapi turunan generasi kedua dari Tungku Utama. Haikal mendapatkan informasi yang terpercaya. Dia menatap bayangan Tungku Raja Emas yang ada di atas panggung, dan berkata perlahan. Tungku Raja Emas yang sudah dijaga oleh keluarga Hippocrates selama beberapa generasi, dan Tungku Raja Emas sudah melahirkan kebijaksanaan spiritual. Menurut rumor, keluarga Hippocrates setiap 12 tahun akan menyaring 100 orang untuk memasuki Tungku Raja Emas. Selama mereka lulus ujian Tungku Raja Emas, mereka dapat mewarisi segumpal kekuatan gabungan dua energi murni di dalam tubuhnya. Dengan punya kekuatan murni Raja Emas, setiap saat bisa memanggil proyeksi Tungku Raja Emas, tergantung dari kemampuan masing-masing individu. Kekuatan pemanggilan juga tidak sama. Bisa digunakan untuk kultivasi, pembuatan pil, bahkan bisa digunakan untuk menyerang dan pertahanan. Hal ini juga yang menjadi alasan utama kenapa keluarga Hippocrates dapat mewarisi secara turun-temurun selama ribuan tahun. Mendengar ini, membuat orang-orang di sekitarnya berteriak takjub. Kepemilikan Tungku Raja Emas keluarga Hippocrates dapat bertahan selama lebih dari 1000 tahun, dan akan bertahan 1000 tahun lagi, atau bahkan lebih lama lagi. Kelebihan seperti itu benar-benar membuat orang iri dan cemburu. Sepertinya keluarga Hippocrates demi kompetisi ini sudah menyiapkan jurus pembunuh. Mereka mungkin bisa menghadapi saya. Celoteh para penanggung jawab dengan semangat. Haikal terdiam. Mungkin keadaan sudah berubah. Namun sampai sekarang, siapa yang bisa menjamin? Tungku Raja Emas? Aku pikir Tungku Raja Emas benar-benar datang, ternyata hanya bayangannya saja. Kata Yelena setelah ketakutan hilang dari wajahnya dan digantikan dengan penghinaan. Dia menggigit ujung lidahnya hingga terluka dan menyemburkan setetes darah. Menyatu ke dalam tubuh sang penyihir. Warna tubuh wanita penyihir itu berubah menjadi lebih cerah dan belati di tangannya membesar menjadi 2 kali lipat. Bunuh! Teriak Yelena, dan belati sang penyihir perempuan dengan kejam menusuk ke arah bayangan Tungku Raja Emas. Dung! Kembali terdengar suara yang teredam, tetapi kali ini permukaan bayangan Tungku Raja Emas retak dan timbul garis-garis retak yang halus. Diikuti dengan teriakan yang menakutkan dari si penyihir itu, bayangan Tungku Raja Emas meledak dan menghilang menjadi asap. PVFT. Linda menyemburkan seteguk darah, dan napasnya langsung tersengal-sengal. Hahaha, pergilah ke neraka! Yelena memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Belati yang ada di tangan si penyihir berubah arah, langsung menusuk ke arah kepala Linda. Jika ditusuk, maka jiwa Linda akan hancur dan akan berubah menjadi idiot. Benar-benar wanita yang kejam. Melihat tragedi akan terjadi di depan matanya, tiba-tiba seberkas cahaya berwarna emas menyelimuti tubuh si penyihir dan menahannya. Wash! Sebuah Tungku Raja Emas yang sebesar itu, entah bagaimana bisa tergantung di atas kepala si penyihir. Tungku Raja Emas ini lebih besar 3-4 kali dibanding Linda, dan lebih padat. Ada perbedaan dengan tungku bayangan yang dipanggil oleh Yelena. Kak! Linda dengan perasaan senang menatap Hippocrates muda di sampingnya. Hippocrates muda tampak sedang fokus, kedua tangannya menekan ke bawah. Sinar bayangan Tungku Raja Emas memancar, bagaikan api yang membara. Dengan suara melengking keras, si penyihir terbakar dan menghilang. Menyebalkan! Yelena menerima serangan balik yang sangat kuat. Dengan mengalami kelelahan mental, bersiap kembali memanggil si penyihir. Namun, Hippocrates muda sama sekali tidak memberikan kesempatan. Hanya melihat tangannya membentuk mantra segel dan permukaan tungku mengeluarkan garis-garis emas yang saling berhubungan. Setelah berkumpul menjadi satu di tengah kemudian meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, melepaskan pilar cahaya keemasan yang meledak di tubuh Yelena. Yelena berteriak sengsara. Kekuatan spiritualnya diledakkan, membuat dia yang pada awalnya sudah berada di ambang kehancuran langsung runtuh. Tubuhnya menjadi lemas dan roboh ke atas tanah. Kekuatan mentalnya dengan cepat menghilang bersama dengan akal sehatnya. Penonton di seluruh arena terdiam selama beberapa saat, kemudian bersorak-sorai. Hippocrates muda! Jelmaan Hippocrates! Kebanggaan Indonesia! Wajah seluruh penonton merah merona dan bersemangat. Melihat para kontestan satu persatu kalah, akhirnya Hippocrates muda turun tangan. Dengan lagak sebagai penolong, langsung membunuh Yelena yang tampak sombong. Kekuatan seperti itu sungguh menginspirasi. Memang Hippocrates muda memanfaatkan bayangan Tungku Raja Emas untuk mencapai tingkat yang sempurna. Keluarga Hippocrates benar-benar mengerikan. Dapat membimbing orang sekuat ini, terlebih lagi usianya masih semuda ini. Sika, masa yang akan datang pasti menjadi milik Hippocrates muda. Hippocrates muda telah maju. Menurutku, saya ini belum tentu tidak bisa dikalahkan. Para penanggung jawab wajahnya penuh dengan senyuman. Mereka saling mengobrol hingga suasananya terasa ceria. Mereka bahkan melihat cahaya kemenangan. Wajah Haikal tampak serius. Di antara orang-orang ini, hanya dia yang bisa melihat serangan tadi, merupakan pukulan terkuat yang bisa dikeluarkan oleh Hippocrates muda.
Walau sudah mengalahkan Yelena, tetapi jika untuk menghadapi Yesaya, masih jauh dari cukup. Tuan, selamatkan aku. Pembuluh darah di dahi Yelena membengkak, energi mentalnya menghilang dengan cepat. Ada sesuatu yang kehilangan penguncinya dan ingin keluar dari tubuhnya. Kalah dari segerombol serangga, apa kamu pikir kamu masih punya kualifikasi untuk hidup? Kata Yesaya dengan ekspresi dingin dan tiba-tiba membuka mulutnya. Dalam sekejap, bersamaan dengan lengkingan teriakan Yelena, sosok bayangan sang penyihir keluar dari ketujuh lubang dan tersedot ke dalam mulut Yesaya. Yelena terbaring terlentang di atas tanah, darah segar mengalir dari mata, hidung, mulut, dan telinganya. Ini membuat wajahnya yang awalnya tampak ganas, sekarang menjadi makin mengerikan. Tuan, Tuan! Belum selesai berbicara, Yelena memiringkan kepalanya dan meninggal dalam kemarahan. Hes! Melihat situasi ini, semua orang menahan napas. Bahkan anggotanya sendiri juga tidak diampuni oleh Yesaya, terlalu ganas. Memiliki musuh seperti ini, bagi kami adalah sebuah berita buruk, kata Haikal dengan wajah serius. Kemudian, berkata kepada Yesaya, peraturan kompetisi adalah tidak boleh melukai nyawa. Bagaimana kamu akan menjelaskan ini? Siapa yang bilang aku membunuhnya? Aku hanya mengambil kembali apa yang kuberikan kepadanya saja, kata Yesaya sambil menjilat bibirnya. Kemudian, melanjutkan dengan sinis. Kamu bisa memeriksa luka-lukanya. Kalau ditemukan sedikit saja cedera yang disebabkan olehku, aku akan mengundurkan diri dari kompetisi. Tapi, kalau tidak ditemukan, apa aku boleh menganggap kalian takut kepadaku dan sengaja mencari alasan untuk mengusir aku dari kompetisi ini? Bab 414, Kekalahan Hippocrates Muda. Semua orang sangat marah, seluruh arena penuh dengan omelan kemarahan. Tarik kembali trikmu yang kotor. Tidak boleh membunuh. Kalau tidak, aku akan membatalkan kualifikasimu untuk ikut kompetisi, kata Haikal dengan tegas. Hehehe, kalian terlalu percaya diri. Menerima jua kotor kalian ini hanya akan menodai kebangsawananku saja, kata Yesaya dengan senyum meremehkan, kemudian bertanya. Apa bisa dimulai? Pertandingan dilanjutkan. Haikal mengumumkan dengan nada dingin. Begitu diumumkan, mata Yesaya berkedip mengeluarkan kilatan cahaya. Dalam sekejap, gelombang serangan dilepaskan, membawa kekuatan yang sangat besar dan membentuk badai yang kuat. Menjungkir balikan tanah dan memukul kedua Hippocrates muda dengan batu dan pasir. Hippocrates muda mendengus dengan ekspresi dingin dan berkata, cara jahat, mencuri ilmu pengobatan tradisional Indonesia, dan berani pamer keahlian di depan ortodoksiku, konyol! Baru saja mengalahkan Yelena, memberinya kepercayaan diri yang tidak sedikit. Dia mengaktifkan tungku Raja Emas dan memadatkan dinding cahaya keemasan agar bisa menahan gelombang serangan dari Yesaya. Boom! Saat keduanya bersinggungan, gelombang serangan yang sangat kuat melonjak ke segala arah dan menabrak penghalang tempat itu. Sekat itu bergetar hebat dan retakan kecil muncul di permukaannya. Tambah kekuatan! Haikal tampak serius. Seiring dengan perintah yang diucapkan, semua orang melepaskan energi spiritual mereka ke arah sekat untuk memperbaiki retakannya. Semangatlah, Hippocrates muda! Biarkan pria tidak normal ini melihat pengobatan tradisional Indonesia yang sangat kuat. Melihat Hippocrates muda tidak kalah dalam menghadapi Yesaya, antusias penonton meningkat dan berteriak dengan sekuat tenaga untuk menyemangati Hippocrates muda. Pemuda ini benar-benar hebat, seru Nyonya Miati Pambudi tanpa bisa ditahan yang sedang berada di antara penonton. Ibu, itu adalah, orang ini bernama Layem Mariadi. Orang-orang memanggilnya Hippocrates muda. Dia adalah orang terkuat dan paling berbakat di generasi muda keluarga Hippocrates, kata Jaya dengan bersemangat. Nyonya Miati tidak bisa menahan untuk melihat Fajar dan mengatakan, dibandingkan keluarga Budiono kalian, bagaimana dengan keluarga Hippocrates? Ini bukannya sengaja bertanya padahal sudah tahu. Fajar mengutuk dalam hatinya, tetapi dengan wajah tersenyum berkata, kami, keluarga Budiono dengan keluarga Hippocrates punya kelebihan di tempat yang berbeda, jadi tidak mudah dibandingkan. Tapi, dalam hal ketenaran dan status, keluarga Budiono masih sedikit lebih rendah. Nyonya Miati tanpa menahan napas mengatakan, berarti kuat sekali, kalau kita bisa berhubungan dengan mereka, akan sangat bagus. Nenek, idenya bagus, tetapi agak sulit. Meskipun yang maju adalah keluarga Budiono, mereka belum tentu menggubrisnya, maka, hehehe, aku hanya asal bicara saja. Sela Nyonya Miati sambil tersenyum. Di mulut mengatakan dengan santai, tetapi dalam hatinya sangat gelisah. Makin Fajar berkata seperti ini, maka dia makin ingin menggapainya. Dia hanya benci kenapa keluarga Pambudi hanya memiliki satu orang citra, jika tidak, dia akan memberikan citra padanya. Setelah Hippocrates muda menahan serangan berikutnya,
dia merasa dengan jelas bahwa sudah menggunakan tenaga spiritualnya sangat besar. Menyaksikan penonton yang berteriak dan bersorak memberikan semangat, dalam hatinya mengatakan bahwa bagaimanapun juga tidak boleh sampai kalah. Demi segera menyelesaikan pertarungan, dia kembali mendorong tungku Raja Emas, melepaskan pilar cahaya keemasan dan meledak ke arah Yesaya. Kemarilah. Para penonton sangat antusias. Tadi Hippocrates mudah mengalahkan Yelena dengan menggunakan jurus ini. Seandainya Yesaya lebih kuat dibanding Yelena, juga pasti akan terluka. Pilar cahaya menelan Yesaya dalam sekejap. Orang-orang tampak girang, setiap orang membelalakan mata dengan harapan dapat melihat keadaan Yesaya yang terluka. Namun, cahaya itu menghilang dan Yesaya masih berdiri di tempatnya dengan acuh tak acuh. Jangankan terluka, bahkan tenaga spiritualnya sama sekali tidak mengalami gejolak. Seluruh arena menjadi sunyi. Hanya dengan kemampuan begini, juga berani mengaku sebagai keluarga ortodoks, kata Yesaya sambil tersenyum mengejek. Kata-kata ini seperti tamparan di wajah Hippocrates muda. Tutup mulutmu! Teriak Hippocrates muda dengan marah. Dia terengah-engah dan berkata dengan marah. Aku adalah keturunan langsung keluarga Hippocrates, aku tidak bisa menoleransi penghinaan seperti ini. Setelah mengatakan ini, Hippocrates muda memukulkan telapak tangannya ke dada dan tiba-tiba menyemburkan darah kental dan terkena permukaan tungku emas raja. Darah segar menyatu dan aura tungku Raja Emas langsung meledak. Kedua tangan Hippocrates muda membentuk mantra segel dan merapalkan mantra dengan suara rendah. Setiap kata yang dirapalkannya, membuat kekuatan mentalnya sedikit demi sedikit melemah. Kak, apa kamu ingin menggunakan kekuatan gabungan dua energi murni? Tidak, jangan. Seandainya tungku Raja Emas sampai hancur, kamu akan cacat seumur hidup. Wajah Linda berubah. Dia melangkah maju hendak menarik tangan Hippocrates muda, tetapi ditepis. Sebuah tamparan mengenai wajah Linde dan dengan marah mengatakan, Pergi, cukup aku saja yang di sini. Kesombongan Hippocrates muda membuatnya tidak boleh mengakui kekalahan sama sekali. Tuan muda! Di antara kerumunan penonton, muncul beberapa pria tua dan berkata, Jangan, Tuan muda. Meskipun kamu menang, tetap akan merusak akarnya. Sedikit keraguan melintas di mata Hippocrates muda. Saat ini, Yesaya dengan mencibir berkata, Apa yang mereka katakan benar? Kamu seharusnya menggelinding turun dan dengan patuh sujud kepadaku. Mungkin masih bisa mempertahankan sedikit kekuatan kultivasimu. Kata-kata Yesaya memancing kemarahan Hippocrates muda. Hippocrates muda berteriak dengan marah. Aku sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mencegahku. Hippocrates muda menghadap ke langit dan berteriak, seberkas sinar keemasan dari kekuatan gabungan dua energi murni memancar dari ubun-ubunnya dan masuk ke dalam bayangan tungku Raja Emas. Itu adalah asal tungku Raja Emas dari dalam tubuh Hippocrates muda. Ketika sumber asli dan bayangan menyatu, maka bisa menghasilkan kekuatan sejati. Berakhir sudah. Beberapa pria tua duduk merosot di atas kursi. Hippocrates muda mengeluarkan sumber aslinya. Kalaupun dia menang, maka kekuatan kultivasi miliknya akan berkurang banyak sekali. Bahkan bisa membuat dirinya hanya bisa di posisi yang sama selama sisa hidupnya. Wajah Yesaya penuh kegembiraan. Hippocrates muda memiliki pelindung berupa kekuatan gabungan dua energi murni. Dia sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Hippocrates muda. Tanpa diduga Hippocrates muda sendiri menggunakan tenaga emas, sehingga meringankan usahanya. Tungku Raja Emas yang sudah digabung dengan energi murni menjadi lebih solid dan melepaskan ledakan yang menekan jiwa. Yesaya, aku adalah keturunan Hippocrates. Hari ini aku mewakili leluhurku untuk memusnahkan keturunan kalian pengkhianat leluhur, membersihkan nama baik keturunan. Wajah Hippocrates muda tampak garang, menangkupkan kedua tangannya dan menyelesaikan perpaduan yang terakhir. Serahkan dia kepadaku. Saat ini, sebuah suara dengan nada tenang masuk ke dalam pendengaran Hippocrates muda yang membuatnya terkejut dan kemudian melihat ke atas. Agam berdiri di tempat yang tidak jauh sambil menatap dirinya. Wajah Hippocrates muda tampak tercengang. Gelombang serangan dari perpaduan antara kekuatan gabungan dua energi murni dengan bayangan tungku Raja Emas menutupi seluruh lokasi, dan dia ternyata bisa mengirimkan suara. Terkejut, dengan wajah merasa terhina mengatakan, Apa kamu pikir kamu lebih kuat dibanding aku? Aku masih belum membutuhkan bantuanmu. Setelah mengatakan itu, dia dengan brutal melambaikan tangannya ke arah Yesaya. Bayangan tungku Raja Emas yang melayang di udara menabrak Yesaya dengan gagah. Kekuatan spiritual yang mengerikan sehingga bisa menyeret ruang kosong yang ada di sekelilingnya. Merasakan penindasan yang sangat kuat, Yesaya tersenyum kecil dan matanya memancarkan sinar ketakutan. Pada dasarnya Hippocrates muda tidak lemah, ditambah dengan pengorbanannya untuk kekuatan gabungan dua energi murni. Sebenarnya kekuatannya cukup untuk melukai Yesaya.
Sayangnya, Yesaya sudah sejak awal bersiap. Dia meraba cincin perak yang di jarinya, dan cincin perak itu memancarkan sekat berwarna perak, menyelimutinya. Hippokrates mudah dikalahkan, kata Haikal sambil menutup matanya perlahan. Dengan pertahanan cincin cahaya perak, jika hanya dengan kekuatan yang dimiliki oleh Hippokrates muda, meskipun ditambah dengan kekuatan Tungku Raja Emas juga tidak akan bisa mengatasinya. Dung! Ketika bayangan Tungku Raja Emas yang besar dan kuat menabrak penghalang, aura yang kuat meledak, langsung menghancurkan setengah dari tempat itu dan menjadi lubang yang besar. Keduanya tidak berhenti bertabrakan dan bergesekan, lalu memancarkan sinar yang meledakkan penghalang. Haikal dan para penonton dengan sekuat tenaga mengeluarkan semua kekuatannya, baru bisa mempertahankan penghalang agar tidak hancur. Semua penonton merasakan ketakutan. Jika ada orang yang mendekati lingkaran kekuatan itu setengah langkah saja, maka jiwanya akan hancur dalam sekejap. Bab 415, juara ini, aku menginginkannya. Hancurkan! Hancurkan untukku! Hippokrates mudah memuntahkan darah dan dengan mati-matian berusaha mempertahankan keberadaan bayangan Tungku Raja Emas. Dia terlalu lemah, berdiri kaku selama setengah menit, auranya rusak, hampir tidak cukup untuk mendukung bayangan Tungku Raja Emas. Yesaya memanfaatkan kelemahan Hippokrates muda dan melambaikan tangan kepada bayangan Tungku Raja Emas. Kekuatan spiritual yang sangat besar meledak di permukaan bayangan Tungku Raja Emas. Hanya terdengar suara kerak dan kepingan emas di permukaan Tungku Raja Emas terlepas jatuh. Tanpa menunggu Hippokrates muda mempertahankannya, detik berikutnya meledak. Efek lanjutan yang sangat kuat memukul keras tubuh Hippokrates muda. Linda ingin menarik Hippokrates muda, tetapi efek lanjutan menabrak penonton secara bersamaan. Hanya melihat seluruh tubuh Hippokrates muda mengalami kelumpuhan. Satu kakinya terpelintir lebih dari 90 derajat, jelas patah. Hippokrates muda mencoba untuk berdiri, tetapi seluruh tenaganya sudah terkuras. Bahkan untuk mengangkat tangan saja tidak sanggup. Sudah kukatakan bahwa sang juara hanya bisa menjadi milikku seorang? Yesaya mengangkat alisnya dan melihat Hippokrates muda dan yang lainnya terlempar keluar dari panggung. Situasi yang luar biasa. Dia akhirnya tidak bisa menahan rasa senang di dalam hatinya dan tertawa terbahak-bahak. Selain suara tawa Yesaya yang menusuk, ditambah dengan suara ledakan, semua orang terdiam tidak bersuara. Suasana putus asa yang sangat pekat menyelimuti seluruh arena. Plung. Menyaksikan adegan ini, penonton merosot duduk kembali. Pandangan matanya kosong dengan wajah putus asa. Berakhir sudah, benar-benar sudah berakhir. Bahkan Hippokrates muda saja kalah, masih ada siapa yang bisa menghentikan Yesaya? Sekarang ini pengobatan tradisional Indonesia benar-benar martabat. Jelas sekali mereka mencuri belajar dari kita, tetapi kita malah diberi pelajaran oleh mereka, benar-benar sangat memalukan. Tidak benar, aku pasti hanya bermimpi, aku pasti sedang bermimpi. Suara-suara tidak rela dan putus asa yang ada di arena tidak berhenti terngiang. Dalam pendengaran mereka, suara tawa Yesaya dan sekelompok orang dari Waina terdengar sangat menusuk telinga, membuat orang merasa sedih dan malu. Sekelompok manusia bodoh, apa sudah terlihat? Kalian semua hanyalah segerombolan pecundang, sekelompok ras rendah, dan kami adalah keturunan dewa. Selanjutnya kenalilah dengan baik status dan kedudukanmu. Pengobatan tradisional hanya milik kami negara Waina. Segerombolan orang negara Waina berteriak, mengejek dan berkata kasar. Setelah Yesaya tertawa liar sesaat, pandangan matanya menuju ke arah Haikal dan dengan mengejek mengatakan, "Sekarang, sudah saatnya kamu seharusnya mengumumkan siapa juaranya." Para penanggung jawab menjadi marah karena malu, ada beberapa yang berwajah sedih dan meneteskan air mata. Keagungan pengobatan tradisional Indonesia, sepertinya hari ini akan menjadi sekadar lelucon. "Bantu aku berdiri, aku masih belum kalah," kata Hippokrates muda penuh dendam. "Kak!" Linda berteriak sambil menangis putus asa. "Bantu aku berdiri!" teriak Hippokrates muda dengan marah. Dia meraih dinding dan berusaha berdiri dengan perlahan. "Masih belum mengaku kalah? Aku akan membuatmu benar-benar menyerah." Mata Yesaya berkedip-keji kemudian tiba-tiba mengerahkan gelombang serangannya yang memorak-porandakan Hippokrates muda dan Linda. "Kurang ajar!" Beberapa senior keluarga Hippokrates naik pitam, tetapi Yesaya melakukannya dengan tiba-tiba, sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melindunginya. Melihat jiwa mereka berdua akan dihancurkan, tiba-tiba, muncul gelombang aneh yang membuat kekuatan yang dikeluarkan oleh Yesaya menjadi sirna. Semua orang yang ada di arena tampak bingung. Termasuk Hippokrates muda yang wajahnya juga menampakkan kebingungan. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu. Matanya membeku ke arah Agam. Dia melihat pria yang paling tidak mencolok di arena. Agam mengangkat tangannya, melepaskan energi spiritual yang ekstrem. Seperti telapak tangan raksasa,
menyelimuti ruang di atas kepalanya dan meremasnya terus-menerus, dan akhirnya memadat membentuk aura emas. Itu adalah tungku Raja Emas milik Hippokrates muda. Agam memadatkan kembali energi dua kekuatan murni yang sudah hancur mumpung masih belum benar-benar musnah, kemudian memasukkan ke dalam tubuh Hippokrates muda. Hippokrates muda langsung mendapatkan kembali kekuatannya. Beberapa orang tua dari keluarga Hippokrates bergegas turun dan merasakan aliran energi di dalam tubuh Hippokrates muda. Mereka saling memandang dengan penuh kegembiraan. Pulih kembali. Walau Hippokrates muda sudah turun 2 tingkat, tetapi kekuatan dua energi murni dan fondasi tungku Raja Emas dapat dipertahankan. Dengan adanya fondasi keluarga Hippokrates, Hippokrates muda akan pulih seperti sedia kala. Terima kasih, sobat. Kami keluarga Hippokrates sangat berutang budi kepadamu. Beberapa senior dengan serempak membungkuk penuh hormat kepada Agam. Agam masih belum mendengarnya, pandangan matanya bertemu dengan pandangan tertegun dari Hippokrates muda dan berkata dengan perlahan. Awalnya aku tidak ingin menyelamatkanmu, tetapi kamu melakukannya bukan demi dirimu saja, juga demi martabat Indonesia. Oleh karena itu, sekali ini saja. Tatapan mata Hippokrates muda penuh dengan rasa tidak puas. Apa kekuatan dan identitas yang dimiliki Agam? Dia diselamatkan oleh orang sebayanya. Perasaan ini sangat tidak nyaman. Namun, dalam hatinya mau tidak mau harus mengakui bahwa kekuatan orang ini jauh di atas kekuatannya sendiri. Dia sendiri jauh lebih rendah darinya. Para penonton di arena tercengang. Teknik yang ditampilkan oleh Agam sudah jauh dari yang mereka fahami. Terutama kata-kata yang diucapkan oleh para senior dari keluarga Hippokrates kepada Agam itu, makin membuat mereka sangat terkejut. Dia, tidak hanya dengan mudahnya menyelamatkan Hippokrates muda, tetapi juga menyuntikkan kembali kekuatan dua energi yang hampir hilang ke dalam tubuhnya. Teknik seperti ini, apakah benar-benar dapat dijangkau manusia? Dia, benar-benar tampak lebih kuat daripada Hippokrates muda. Gumam orang-orang. Suasana di arena itu sangat menakjubkan. Bukan karena putus asa, tetapi karena terkejut dengan teknik ajaib Agam, sudah membuat orang-orang tidak dapat berkata-kata. Haikal menghela napas lega dan berkata. Pemuda ini, dia akhirnya turun tangan juga. Hei, orangnya lumayan, hanya saja tidak tahu bagaimana melayani kami orang-orang tua ini. Hampir saja mengalami serangan jantung dan mati. Kata Pak Janar sambil menyeka keringat dan tersenyum pahit. Para penanggung jawab sebagian besar tidak tahu cerita di dalamnya, tetapi baru saja teknik yang ditampilkan oleh Agam sudah membuktikan kekuatannya yang tangguh. Ketika semua orang berpikir bahwa Hippokrates muda merupakan satu-satunya penyelamat, mereka secara tidak sadar telah mengabaikan seorang pria yang mengerikan. Pemuda ini benar-benar istimewa. Kata Vero sambil menutupi dadanya yang montok dan sangat seksi, sambil mengembuskan napas panjang. Matanya menunjukkan pemujaan dan ketertarikan. Tidak peduli seperti apa kekuatan sebenarnya yang dimiliki oleh Agam, dia sudah menampilkan semuanya. Sudah layak masuk ke jajaran seniman utama Indonesia. Ikut campur urusan orang, hanya akan membawamu pada kematian. Yesaya menggunakan nada mengasihani mengatakan. Awalnya aku dengan penuh kasih ingin mengajakmu menjadi anggota keluarga Hendrik. Sayangnya kamu melewatkan kesempatan yang akan kamu sesali seumur hidupmu. Di mulut berkata seperti itu, tetapi mata Yesaya tidak bisa menyembunyikan rasa takut yang mendalam. Hippokrates muda adalah calon penerus keluarga Hippokrates. Hanya dengan menyingkirkan dia akan membuat keluarga Hippokrates terputus selama 20 tahun. Dia tidak mudah menyingkirkan Hippokrates muda. Tidak disangka itu sia-sia. Ini memunculkan niat membunuhnya dan mengabaikan peraturan kompetisi. Hanya dengan membunuh semua orang yang menghalanginya, otomatis dia akan menjadi juara. Pertarungan memperebutkan kekuasaan tidak ada urusannya denganku, tetapi kamu jangan pernah menginjak-injak kehormatan Indonesiaku. Kemudian, kata Agam sambil dengan perlahan mengangkat tangannya dan kemudian mengacungkan jari tengahnya kepada Yesaya. Agam sambil tertawa dingin berkata, Juara ini, aku menginginkannya. Kamu mencari mati. Yesaya memandangnya dengan tatapan dingin. Dia berada di tempat yang begitu terhormat, selama ini belum pernah ada yang melecehkan dan mempermalukannya. Sesaat kemudian, energi spiritual yang kuat meledak keluar dari dalam tubuhnya, tertutup dengan momentum yang ganas, membentuk tinju ilusi yang meledak ke arah Agam. Bab 416, Wilayah Tanca. Agam berdiri diam tidak bergerak, pupilnya menyipit, berubah menjadi satu hitam dan satu putih. Pupil Yin dan Yang. Sekarang pupil mata Yin dan Yang sudah tercapai, tidak hanya dapat menemukan inti formasi, tetapi juga bisa mengintip ke dalam sumber kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual yang tampaknya tidak tertandingi, berubah menjadi serangan substansial di mata Agam dan mengulurnya sampai 3 atau 4 kali. Semuanya tampak sangat lambat. Adegan berikutnya membuat semua orang terkejut. Hanya melihat gerakan Agam yang perlahan,
seperti sedang berjalan santai menghampiri Yesaya. Serangan yang ganas itu dapat dengan mudah dihindari olehnya. Kekuatan spiritual yang tak tertandingi sebenarnya hanya tidak bisa melukainya. Ini! Mata semua orang mengikuti mereka, seperti sedang tidak terjadi apa-apa. Namun, tarikan dari kedalaman jiwa mereka setiap saat mengingatkan kalau itu merupakan kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Di dalam sekat sedang berlangsung kompetisi adu kekuatan yang sangat menakutkan. Wajah Yesaya tampak buruk, dari dalam matanya terpancar sekelebat cahaya. Dalam sekejap, ada serangan mental yang bahkan lebih mengerikan dari yang sebelumnya menyerang Agam. Serangan ini sangat merusak. Tidak hanya menyebarkan gelombang kekuatan, tetapi juga timbul suara bergemuruh dari sekatnya. Cepat minggir! Jantung semua orang seakan sudah melompat sampai tenggorokan, bahkan ada yang sampai berteriak. Meskipun mereka sangat paham bahwa berteriak adalah hal yang tidak ada gunanya. Wajah Agam tanpa ekspresi. Mencondongkan tubuhnya dengan ringan dan menjabat tangannya dengan lembut. Dalam sekejap, serangan mental yang mampu menghancurkan itu lenyap begitu saja. Wajah Yesaya tiba-tiba berubah. Termasuk orang yang lainnya, semua juga tercengang. Jurus Yesaya yang jauh lebih kuat, dapat ditangkis dengan sangat mudah oleh Agam. Tanpa menunggu reaksi penonton, tangan Agam yang tadinya menggenggam dengan erat tiba-tiba terbuka. Hanya terdengar suara robek, seakan-akan ruang kosong yang robek, dan energi spiritual yang menghancurkan berubah menjadi telapak tangan yang kuat langsung memukul dada Yesaya yang tidak siap, termasuk para penonton. Yesaya mengembuskan napasnya dan mundur beberapa langkah agar stabil, kemudian memandang Agam dengan heran. Walau dia tahu Agam sangat kuat, tetapi tidak menyangka bahwa hanya dengan satu jurus bisa membuatnya dipukul hingga mengenaskan. Setelah keheningan singkat, muncul suara sorak-sorai dari penonton. Pemuda ini sangat kuat, sangat kuat. Bahkan Hippocrates muda dengan menggunakan kekuatan dua energi juga tidak bisa mengalahkan Yesaya sedikit saja. Dia ternyata dapat memukul mundur Yesaya hanya dengan sekali pukul. Terlalu sulit untuk dipercaya. Akulah yang buta. Pria ini adalah yang paling hebat. Haikal menarik napas dalam-dalam dan menatap Agam. Matanya menjadi sembab dan bergumam pada diri sendiri. Pengobatan tradisional Indonesia, terselamatkan. Tatapan Yesaya sangat kejam. Saat berikutnya, sebuah bayangan muncul dari dalam tubuhnya. Itu adalah bentuk manusia yang terfokus oleh energi spiritualnya. Agam menyunggingkan mulutnya dan memadatkan kekuatan spiritual yang ada di dalam tubuhnya. Kedua tubuh spiritual itu membawa keadaan yang berbeda satu sama lain. Saling bertabrakan, tangan dan kaki saling bertabrakan. Setiap kali menyebabkan sekatnya bergetar hebat. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kekuatan pikiran dapat digunakan seperti itu. Benar-benar mematahkan semua teori dan pengalaman orang banyak. Transformasi roh tidak sulit, tetapi berubah menjadi tubuh manusia, paling tidak mencapai alam kehidupan tingkat 8. Kata beberapa senior keluarga Hippocrates. Seorang yang paling tua bergumam. Benar-benar tidak dapat diduga, di Indonesia ada pemuda yang berada di puncak tingkat 8. Benar-benar tidak disangka. Hippocrates muda menarik napas dalam-dalam, tidak bicara apa-apa lagi. Linda menatap lekat ke sosok Agam, pandangan matanya menunjukkan rasa kasih yang sangat mendalam. Awalnya dikira kekuatannya kira-kira setara dengan kakak, atau malahan agak lemah. Tidak pernah mengira sekuat itu. Jangankan kakak, sepertinya dari seluruh anggota keluarga kemampuannya jauh di bawahnya. Pria seperti ini, mencoba bertanya, siapa yang tidak jatuh cinta? Nona Linda, berapa umurmu tahun ini? Pria tua itu mengamati penampilan Linda dan bertanya sambil tersenyum dan menatap dengan matanya yang keruh. Hah? Aku sudah 25 tahun. Linda menjawab tanpa sadar. 25? Tidak muda lagi, sudah saatnya menikah. Pria tua itu tersenyum dan berkata, orang ini kuat dan dia seusiamu. Tunggu sampai kompetisi selesai, aku akan mengiriminya undangan, agar kalian bisa saling mengenal. Kalau bisa berjodoh sampai menikah, hehehe, itu adalah yang terbaik. Kata-kata ini disetujui oleh senior yang lainnya. Linda merasa malu dan dengan marah berkata, Pak tua, jangan mengejekku. Hehehe, cinta antara pria dan wanita adalah suatu hal yang normal. Pemuda ini sudah layak untuk menjadi menantu keluarga Hippocrates. Tentu saja, tentang masalah ini aku tidak bisa memutuskannya. Aku hanya mengusulkan, selanjutnya akan diputuskan oleh kepala keluarga. Hippocrates muda berkata, Dik, apa yang dikatakan oleh Marcel bisa kamu pikirkan? Terlepas dari kekuatan atau perilaku orang ini, aku juga sangat mengaguminya. Kalau kamu bisa berjodoh dengannya, aku juga merasa lega. Hippocrates muda tidak mengharapkan apa-apa. Kekuatan yang ditampilkan oleh Agam sudah membuatnya benar-benar mengakuinya. Nanti kita bicarakan lagi, lihat pertandingan dahulu. Kata Linda dengan wajah merona. Di mulutnya tidak peduli, tetapi makin menatap Agam, dia makin menyukainya. Di arena lomba,
pertempuran antara Agam dan Yesaya sudah berubah menjadi putih panas. Meskipun kekuatan kedua belah pihak setara, untuk sementara sulit ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, tidak sulit untuk merasakan ketenangan Agam yang bagaikan menduduki takhta tinggi. Tidak peduli aura atau energi spiritual, semuanya masih kuat seperti di awal. Sementara itu, Yesaya tampak mulai kehilangan banyak energi. Jika pertarungan dilakukan dalam jangka waktu yang lama maka dia pasti mengalami kekalahan. Tidak lama kemudian, Agam berada di atas angin. Kekalahan Yesaya hanya masalah waktu. Yesaya menyadari hal ini dan kekuatan tubuhnya meningkat dengan dramatis, ingin memenangkan dengan penuh kejutan. Agam tidak memberinya kesempatan. Kekuatan tubuhnya bergerak dan dengan terampil menghindari pukulannya. Dia meninju perut roh Yesaya dengan kekuatan yang dahsyat hingga langsung menembusnya. Tubuh roh Yesaya mengalami kerusakan yang berat sehingga dipaksa kembali ke dalam tubuhnya. Yesaya mengembuskan napas beratnya, wajahnya memucat. Dia memandang Agam dengan kejam. Dia sudah terkenal selama beberapa tahun, belum pernah mengenaskan seperti ini. Kamu lumayan, hampir memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Yesaya menyeka darah di sudut mulutnya kemudian tersenyum muram dan berkata, sayangnya, kau merasa rendah ditakdirkan untuk tidak mampu melawan kaum dewa seperti diriku. Saatnya berakhir. Setelah selesai bicara, Yesaya menyayat jarinya dan menggambar pola aneh dari kejauhan. Melihat bentuk polanya, wajah Haikal dan yang lainnya langsung berubah drastis. Marcel kehilangan ketenangannya dan berkata, mungkinkah dia mau? Tidak mungkin, tapi Pilahi Tanca tidak mungkin mengajarkan jurus ini kepada keluarga Hendrik. Apa? Wajah Hippokrates muda dan Linda tampak tercengang. Trik apa yang membuat Marcel tampak janggal? Linda bertanya dengan buru-buru. Marcel, apa maksud perkataan Anda ini? Jurus apa yang akan digunakan oleh Yesaya ini? Aku tidak tahu, tetapi kalau jurus itu, takutnya akan kalah. Gumam Marcel berbicara pada diri sendiri. Kedua tangan Yesaya masuk ke dalam pola dan aura yang sangat menakutkan terpancar dari tubuhnya. Sungguh suatu kehormatan bagimu membiarkanku menggunakan jurus ini. Yesaya menatap Agam dengan muram. Kemudian, dia menatap langit dan berteriak. Wilayah Tanca,